Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, jadi saya akan lanjutkan lagi ya teman-teman untuk bagian membuat aplikasi mencatat keuangan dengan Android Studio ya. Nah, yang kemarin itu kita sudah ngebuat untuk membuat pop-up menu ya. Nah, yang sekarang ini kita langsung aja ke bagian proses edit sama delete ya teman-teman ya. Kita langsung aja untuk membuka Android Studio-nya. Caranya gampang ya, tinggal klik start aja, terus pilih all apps ya, dan kita pilih Android Studio. Nah, di sini kita tunggu teman-teman ya sampai aplikasinya benar-benar terbuka ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita tunggu. Memang kalau ngebuka Android Studio ini prosesnya sedikit agak panjang ya. Cuma enaknya kalau seumpama teman-teman belum close project yang sebelumnya teman-teman buka, itu dia masih ngelanjutin secara otomatis ya di project yang sebelumnya yang pernah kita buat. Nah, ini dia, ini kan lanjut ya. Kita tunggu aja dulu sampai proses Gradle sama listnya ini muncul ya. Oh ya, untuk proses Gradle ini pastikan akses internet teman-teman tuh lancar ya teman-teman ya. Nah, ini dia ada proses download juga ya teman-teman ya. Biasanya kalau nggak ada internetnya, biasanya dia nge-stuck, pasnya muncul error gitu biasanya. Oke, maaf ada sedikit gangguan. Nah, ini sudah kebuka ya teman-teman, tadi saya skip untuk prosesnya. Jadi kita lanjut untuk ngebuat bagian edit dulu teman-teman ya. Jadi ini habis ini kita ngebuat untuk bagian form editnya dulu. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu ya untuk activity-nya teman-teman. Jadi kita buat sama persis ya kayak kategori ini ya, kategori activity udah ya. Add, sini add sudah ya, terus sama edit ya. Edit kita belum ya. Jadi ini tinggal klik aja kanan, new, terus pilih activity, kita pilih yang empty activity ya teman-teman ya. Empty activity ini kita ganti namanya. Jadi sub gini ya, sub kategori ya. Activity sub kategori edit gini ya, sub kategori edit activity kayak gini ya. Terus ini activity-nya kita hapus saja supaya gampang nyarinya. Jadi sub kategori edit gini ya. Ini finish saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai ya untuk proses ngebuat activity editnya. Kita lanjutkan ke bagian tampilan ini ya teman-teman ya, tampilan form ya teman-teman ya. Jadi kita mencontoh dari subkategori add activity ya ini teman-teman ya, cuman bukan yang ini, di bagian layoutnya ya. Nah, ini dia subkategori add ya teman-teman ya. Nah, simple sih ini kodenya, jadi kita samakan aja. Nah, kayak gini. Yang mana tadi ya, ini yang add ya, ini yang edit. Yang add ini kita pakai linear layout ya, terus orientationnya vertikal, sama paddingnya 15 dp ya. Terus datanya cuma ada nama sama button simpan. Nah, ini kita tinggal kita buat aja di sini, ini enter aja ke bawah. Nah, ini terus ini kita blok ya, kita ganti menjadi linear layout teman-teman ya. Harusnya ini muncul ya, linear. Nah, ini dia. Terus orientation ya, orientationnya vertikal ya. Terus sama padding ini untuk
margin pinggirannya gitulah ya bahasanya. Ini 15 dp ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman naruh objek di sini, dia posisinya nggak ke pinggir-pinggir banget di sini, masih ada space-nya lah ya. Terus ini kita copy paste aja ya supaya cepet ya teman-teman ya, karena isinya sama aja. Nah begini ya. Oke, copy ya. Terus kita paste di bagian sini teman-teman. Nah kayak gini ya, harusnya udah muncul nih. Oh ini dia, udah muncul ya. Nah ini dia, posisinya dia nggak pas pinggir banget ya. Kalau paddingnya ini kita hapus, nah dia akan posisinya ke pinggir banget. Dengan adanya padding ini kan formnya nggak pas pinggir banget. Oke, ini udah selesai ya. Nah selanjutnya kita perlu memanggil objek ini ke activity ya teman-teman ya, yang dari form ini. Terus kita panggil di subkategori edit activity yang ini teman-teman ya. Nah posisinya itu kita taruh di apa namanya, public class gini, dan kodenya kita buat persis kayak yang kategori activity ini ya. Nah ini dia posisinya di public class. Kita panggil yang input datanya dulu ya. Nah seperti kayak gini ya, edit text namanya apa, dan di sini kan edit text namanya edit nama subkategori ya teman-teman ya. Nah di sini masukkan aja input form gitu aja ya. Nah, di sini edit text ya. Nah ini dia, benar nggak ya? Oh benar ya, edit text. Terus kita copy paste aja, nggak masalah ini teman-teman ya. Nah, kayak gini, paste di sini, titik koma jangan lupa ya. Terus yang kedua itu button ya. Nah ini dia, buttonnya kita sama, jadi tinggal copy paste aja di sini nggak masalah, karena namanya juga sama ya, button simpan ya. Nah ini dia, ini paste ya. Selanjutnya di dalam on create, nah ini dia, kita tinggal panggil aja edit nama subkategori begini ya. Kita buat sama kayak ini dia. Ini copy paste juga ya, gak masalah teman-teman. Nah begini, nanti kita tinggal sesuaikan aja ya. Ini tadi sama dengan sudah saya copy juga. Nah ini dia. Nah edit text sudah benar ya, cuman tinggal menyesuaikan aja edit nama subkategori. Nah ini dia. Selanjutnya kita copy paste juga, atau ini kan sama ya. Nah button simpan ini kita tinggal copy aja teman-teman. Nah di sini enter ya, terus tinggal paste aja di sini. Nah udah beres bagian ini ya. Terus kan ini kan udah ya. Selanjutnya kita perlu untuk menampilkan data dari apa namanya, dari ini teman-teman, dari form yang sebelumnya, untuk memanggil kode kategori terlebih dahulu. Terus nantinya kita bisa pakai untuk apa namanya ya, pencarian kodenya ya di bagian query-nya. Jadi selanjutnya ini kita menambahkan untuk database terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang bagian kode nanti paling terakhir aja. Nah untuk komponen database-nya ini kita bisa copy paste aja teman-teman ya dari sini. Nah ini dia SQLite ya, sudah saya gabungin SQLite, isinya kan SQLite helper terus sama kursor ya. Ini copy aja, kita taruh di bagian public class-nya ini. Setelahnya button simpan nggak masalah, paste ya SQLite ya. Terus ada satu lagi yaitu SQLite helper yang ini, copy paste aja. Nah paste di sini ya. Oke udah kelar. Maaf bukan di sini,
di bagian on create ya, keliru tadi. Nah gini, oke. Terus kita buat untuk apa namanya, bagian ini ya, kategorinya ini teman-teman ya. Bagian apa namanya, kita memanggil ini activity, subkategori activity ini ya teman-teman ya, di bagian sini. Caranya persis seperti ini ya. Kita balik aja dulu ke bagian subkategori edit activity ini. Nah, kita buat kayak gini ya. Jadi kita panggil terlebih dahulu untuk bagian apa namanya, subkategori activity begini ya. Coba cek lagi ya, agak-agak lupa. Nah, ini gini. Namanya kita buat subkategori SK gitu aja ya. SK sama dengan new subkategori activity. Nah, begini, titik koma jangan lupa ya. Nah, begini kita sudah bisa membuat query apa namanya? Query untuk memanggil tabelnya teman-teman ya, untuk mengambil datanya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja nggak masalah ya, bagian ini. Nah, begini jadinya ya. Terus kita copy dan kita paste di bagian on create-nya ini teman-teman. Paste aja di sini ya. Paste, mana paste? Nah, ini dia. Terus kita sesuaikan aja from sub kategori. Ini kita lihat aja dulu teman-teman ya, di bagian SQLite helper. Ini subkategori, ini dia ya. Subkategori, kode subkategori dan nama subkategori. Subkategori terus kodenya ini tadi kode subkategori. Oh gini berarti ya. Kita copy paste aja teman-teman ya, supaya lebih gampang ya. Dan di sini kode subkategori ya, paste. Oh maaf, di bagian ini saya namanya apa ya? Oh benar ya, kode subkategori ya. Jadi ini kita ganti sesuaikan dengan yang ini ya, SK ya. Nah ini dia. Nah sudah nggak error ya, karena datanya ini memang benar-benar sudah ada di bagian subkategori ini teman-teman ya. Nah ini dia. Terus tinggal kita tampilkan aja datanya di bagian ini teman-teman. Edit nama subkategori. Kodenya kayak apa? Edit nama subkategori. Oh, edit nama kategori yang ini ya. Set text cursor get string 1 ya. Kurang lebih namanya sama kalau yang isinya ini ya. Nah, kita tinggal buat aja di sini ya. Edit nama subkategori titik get text gini ya. Bener gak? Agak-agak lupa ya. Oh, set text, maaf. Set text. Oh, cuman gitu aja ya. Ini bukan get text ya, tapi ini namanya set text ya. Set text, terus tinggal paste aja bagian tadi. Paste. Nah, udah deh jadi ini. Kita coba running ya teman-teman ya. Nah, tinggal klik start aja ya bagian sini. Kita tunggu. Di sini biasanya kalau pertama kali gini ada dua proses ya, yaitu proses apa namanya, ngebuka virtual device-nya, terus sama proses Gradle juga di sini ya. Nah, ini dia. Kita tunggu aja ya sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah mulai masuk ya teman-teman ya.
ini dia udah masuk ya, tinggal kita tunggu untuk proses Gradle-nya aja. Masih dikonfigure ya. Lumayan panjang untuk prosesnya ya. Nah, ini sudah pindah ya. Udah pindah. Oke. Kalau proses Gradle ini pastikan akses internet teman-teman lancar ya. Biasanya ada proses mendownload juga. Nah, ini sudah selesai ya proses Gradle-nya. Jadi kita tunggu install. Ini kita hide aja supaya tampilannya sedikit lebih lebar ya teman-teman ya. Kita tunggu ya proses installnya sampai aplikasinya running di sini ya. Nah, ini sudah running ya. Ini untuk ini ya, apa namanya? Menampilkan datanya ya teman-teman ya. Subkategori ini bensin ya. Edit. Kalau di edit itu harusnya bentar. Ada yang kurang deh ini. Ini bagian edit ya teman-teman ya. Dialog menu. Oh, ini dia teman-teman. Kelupaan ya. Intentnya belum kita buat ya teman-teman ya. Nah, ini intent konteksnya udah bener ya, subkategori activity, dan kita ngebukanya ke subkategori ya, edit activity. Nah, kayak gini ya. Cuman ini aja yang perlu kita ganti. Coba start lagi ya. Kita tunggu proses Gradle-nya teman-teman ya. Ini sudah terminate. Nah, berarti udah lewat ya Gradle-nya ya. Tinggal tunggu proses install-nya aja. Nah, udah masuk, tinggal klik subkategori bensin ya, edit. Nah, udah muncul ya bensin di sini teman-teman ya. Kalau jajan, edit ya. Nah, sama teman-teman ya. Selanjutnya kita ngebuat untuk proses simpannya teman-teman ya. Kalau ini kita jadi ganti nanti jajan ya apa gitu. Nah, proses simpannya yang kita perlu buat karena di sini masih belum ada teman-teman ya. Ini kita hide aja dulu emulatornya. Nah, untuk proses simpannya ini sendiri pun kita ambil dari apa namanya? Kategori edit ya, teman-teman ya. Nah, prosesnya tuh ini dia ya. Ini kita copy paste aja supaya lebih cepat ya. Ini tutupnya mana? Yang ini ya, tutupnya ya. Nah, jadi kita copy paste. Ini tetap ya, posisinya ada di dalamnya on create ya. Jadi on create kita taruh di bawahnya nama ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini kita buat catatan aja. Isi form gitu aja ya. Terus ini tombol simpan.
paste aja di sini teman-teman ya, paste. Nah, di sini kita ganti yang ini ya. Ini kita ganti ke sini ya. Nah, begini. Kategori edit activity ini, oh konteksnya ya, ini sub kategori edit activity. Nah, ini dia ya. Ini dia sama ya. Sub kategori, oh maaf, edit activity. Nah, ini udah benar ya. Gini. Terus ini tadi itu apa? SK ya, subkategori, kode subkategori, kode subkategori. Nah, ini dia langsung muncul ya. Terus ini update ya, update subkategori ya. Coba lihat di SQLite helpernya. Nah, ini dia subkategori teman-teman ya. Kita copy paste aja. Maaf, paste. Nah, kayak gini. Ini nama kategori yang benar, nama subkategori ya. Paste juga di sini. Where kode subkategori ya di sini tadi. Nah, ini dia. Balik lagi ya ke sini. Paste. Nah, ini udah ya. Terus ini update subkategori, nama subkategori. Ini kita ngambil dari ini ya, string nama, where kode subkategori ya. Ya, ini sudah benar. Jadi coba running lagi ya. Nah, coba running lagi ya teman-teman ya. Ini emulatornya kita buka lagi. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu proses Gradle-nya teman-teman ya. Nah, ini dia proses Gradle-nya, kita tunggu. Oke, ini tinggal terminate. Oke. Nah, kita tunggu. Kita coba ya. Subkategori. Kita ganti jajan ini ya jadi makanan dan minuman gitu aja ya. Maka M saya agak nggak kebaca ya di sini ya. Makanan dan minuman. Oh, kalau pakai apa namanya shift ya, shift saya nggak kebaca. Nah, coba simpan ya, hasilnya kayak apa. Data berhasil disimpan, cuman ini posisinya namanya masih jajan ya. Oh, harusnya kita ngebuat untuk ini ya teman-teman ya, untuk apa namanya, auto apa namanya ya, jadi dia langsung refresh sendiri gitu teman-teman ya. Tinggal kita tambahin aja di sini, gak masalah ya, kategori activity. Nah, ini posisinya itu dia ada di on resume ini teman-teman ya. On resume ini kita copy paste aja ya ke bagian subkategori ya. Ada ya di sini ya. Subkategori benar. Subkategori activity. Nah, ini dia. Kita tambahin di bawahnya sini on resume-nya. Nah, ini dia. Cuman namanya sama berarti ya, adapter ya. Udah bener ya. Nah, coba running lagi. Ini terminate ya.
Kita tunggu proses installnya teman-teman ya. Nah, kita buka bagian subkategori ya teman-teman ya. Subkategori ini bensin kita ganti jadi kendaraan, begitu aja ya. Lupa, shiftnya nggak kebaca. Kendaraan, simpan ya. Nah, dia udah berubah ya. Terus bagian ini juga teman-teman ya, bagian ini juga kita hapus ya. Mana ya, ada nih, klik dialog menu, terus ini adapter. Ntar, jadi lupa ya yang kemarin ya. Dialog menu, terus ada, oh ini tools ya. Toolsnya kita hapus saja karena kita udah nggak butuh ini. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, terus yang paling akhir ya teman-teman ya, ini kita hide aja. Tadi kan udah berhasil ya untuk bagian simpan edit. Nah, di sini yang paling terakhir kita ngebuat untuk bagian hapus ya teman-teman ya. Hapus itu posisinya di bagian sini ya. Nah, di sini kita ngebuat function lagi namanya hapus ya. Maaf, sedikit ada gangguan. Nah, di sini nanti kita ngebuat function lagi namanya hapus di sini. Nah, terus kita tinggal copy paste aja di bagian edit kategori activity ya teman-teman ya. Kategori activity. Nah, ini dia. Ini bagian hapus ya. Nah, hapus ini dia panjang ya karena saya memakai dialog box juga. Nanti ada pilihan ya sama enggaknya, yes sama no ya. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja karena memang kodenya panjang banget ya. Nah, di sini tinggal copy aja. Terus kita taruh dia posisinya tuh paling bawah sendiri ya teman-teman ya. Di subkategori activity kita taruh di sebelumnya on resum ya. Ini tinggal paste aja di sini. Nah, kayak gini ya. Cuman ini kan namanya kode kategori ya. Ini kita ganti. Coba cek dulu. Maaf. Kita ganti tadi nama tabelnya apa? Subkategori ya teman-teman ya. Subkategori. Terus kode subkategori ya. Nah, di sini ini ada yang namanya kode kategori, kita ganti kode subkategori. Ini konteksnya kita ganti subkategori teman-teman ya. Subkategori, subkategori activity ya. Nah, kayak gini. Udah benar ya, delete from subkategori where kode subkategori ya. Menghapus subkategori ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini tinggal kita hilangin komennya. Nah, kita coba running lagi teman-teman ya. Tinggal klik bagian sini ya. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oh, ini udah terminate ya. Oke, nah tinggal klik subkategori. Terus yang mau saya hapus contoh makanan dan minuman ya. Hapus. Yes. Udah kehapus ya. Ini kendaraan, hapus. Kalau no, nggak ada. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada proses ya. Yap. Ini tadi yang terakhir. Jadi cukup sekian dulu untuk video ini.
Dan jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.